Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat terserap baik di otak kita dan selalu bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin di Madinah telah mengetahui kabar berita kepergian Rasulullah dari Mekah. Setiap pagi mereka berbondong-bondong menuju Al-Harrah menunggu kedatangan beliau. Hingga pada akhirnya mereka terpaksa pulang karena teriknya matahari. Suatu hari mereka juga terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan Rasul. Tatkala mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, seorang laki-laki Yahudi naik ke atap rumahnya. Lalu dia melihat Rasulullah dan para sahabatnya memakai baju putih. Saat itu seisi Madinah semuanya berangkat untuk menyambut. Hari itu memang betul-betul hari yang istimewa dan semua orang berkumpul. Momen yang tidak pernah disaksikan oleh penduduk Madinah sepanjang sejarah. Sebelum sampai di Madinah, Rasul singgah dan tinggal di tempat 4 hari di desa Quba. Selama itu Rasul mendirikan Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan sejak kenabian. Memasuki hari kelima, tepatnya hari Jumat, Rasul bertolak menuju Madinah. Seusai sholat Jumat, Rasul sampai di Madinah. Hari itu adalah hari bersejarah dan sangat ditunggu masyarakat Madinah. Rumah dan jalan ketika itu bergemuruh dengan pekikan tahmid dan takbir. Putra-putri kaum Ansor menyanyikan bait-bait syair dengan ekspresi kegembiraan. Mari kita nyanyikan syair tersebut secara bersama. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada'. Nah, kurang lebih syair kegembiraan kaum Ansor adalah kalimat tersebut. Sekalipun orang Ansor bukanlah orang yang serba kecukupan, namun mereka berharap rumahnya disinggahi oleh Rasul. Saat melewati satu persatu rumah orang Ansor, mereka mengambil tali unta beliau. Setiap mereka lakukan demikian, Rasul berkata kepada mereka, biarkan unta ini lewat karena ia telah diperintahkan oleh Allah. Unta itu terus berjalan hingga sampai di lokasi Masjid Nabawi sekarang ini. Disitulah kediaman Bani An-Najjar, keluarga ibu kakek Rasulullah, Abdul Muthalib. Nah, peristiwa tersebut merupakan taufik Allah kepada sang unta. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Apa saja sih langkah yang dilakukan oleh Rasul ketika di Madinah? Yang pertama, Rasul membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul dinamakan dengan Masjid Nabawi. Nah, di tempat itulah dakwah Rasul mulai dilakukan, yaitu dengan melakukan sholat jamaah, pengenalan dan penanaman ibadah mahdoh, muamalah, dan kegiatan agama lainnya di sekitar masjid. Hingga akhirnya masjid tersebut menjadi ramai. Pesatnya pembangunan kota Madinah menyebabkan adanya migrasi dari tempat lain. Hal itu menimbulkan kecemburuan pada kelompok masyarakat Yahudi dan Nasrani. Nah, langkah Rasulullah selanjutnya yaitu mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
untuk memperkuat persatuan di antara mereka dan dengan suku-suku lain yang berada di Madinah. Rasul membuat sebuah konstitusi yang akan disampaikan dalam pembahasan selanjutnya ya anak-anak. Langkah yang ketiga yaitu Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di samping membangun masjid sebagai sebuah perkumpulan dan persatuan, Rasul juga melakukan langkah ini yang merupakan sesuatu yang paling indah yang pernah ditoreh dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Dengan mempersatukan kedua saudara atas dasar agama, maka persatuan di antara mereka semakin kokoh. Yang keempat, yaitu penanaman nilai-nilai moral. Dengan berbagai langkah yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau telah berhasil menancapkan pilar-pilar masyarakat baru. Fenomena ini tidak lain merupakan dampak dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung berkat persahabatan mereka dengan Rasulullah. Selalu komitmen terhadap mereka melalui pengajaran, pendidikan, penyucian diri, dan ajakan kepada perilaku mulia. Rasul juga mengajarkan kepada mereka tentang adab-adab berkasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah, serta ketaatan. Dan yang terakhir yaitu membentuk tatanan masyarakat. Rasul mempersatukan golongan Yahudi dan Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Rasul membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat terserap baik di otak kita dan dapat diaplikasikan kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.